Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan antara Rusia dan NATO semakin meningkat. Berbagai peristiwa dan manuver politik membuat dunia waspada akan kemungkinan terjadinya konflik besar. Rusia sendiri jelas tidak bisa menghadapi NATO sendirian. Negara ini sangat bergantung pada dukungan dari sekutu dan mitra strategisnya untuk memperkuat posisi. Lalu, siapa saja sekutu Rusia jika perang melawan NATO benar-benar pecah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebuah dokumen transkrip resmi sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat berjudul NATO Summit 2025 and Assessment of Transatlantic Security Cooperation yang diadakan pada 18 Juni 2025 menyebutkan siapa saja sekutu Rusia saat menghadapi NATO. Dokumen ini diterbitkan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dan tersedia secara publik melalui situs resmi lembaga tersebut. Topik utama yang dibahas adalah peran NATO dalam menghadapi ancaman global, khususnya agresi Rusia. Namun yang sangat menarik dari diskusi sepanjang 30 halaman pertama dokumen tersebut adalah kenyataan bahwa Rusia tidak berdiri sendiri. Hampir semua pembicara menegaskan kekuatan Rusia saat ini hanya mungkin bertahan karena adanya jaringan dukungan dari negara-negara sekutu yang secara aktif memasok, membiayai, dan memperkuat upaya perang Moskwa. Isu besar yang muncul adalah NATO tidak hanya berhadapan dengan Rusia, melainkan dengan satu blok otoriter yang terdiri dari beberapa negara yang terhubung erat dengan Kremlin. Sejak awal, Senator James Risch, selaku ketua komite, sudah menegaskan bahwa Moskwa tidak mungkin melanjutkan perang di Ukraina tanpa dukungan dari pihak luar. Dalam pernyataannya, ia menyebut 3 negara secara khusus, yaitu Iran, Korea Utara, dan Cina. Menurutnya, dukungan ketiga negara ini bukan sekadar bantuan kecil, melainkan komponen vital dari mesin perang Rusia. Ia menjelaskan, Iran telah memasok sistem drone mematikan, terutama drone tipe Shahid yang digunakan secara luas untuk menghantam infrastruktur Ukraina. Sementara Korut disebut telah menjadi pemasok utama amunisi artileri Rusia dalam jumlah yang begitu besar sehingga membuat perbedaan signifikan di medan perang. Lalu Cina berperan sebagai penyokong utama industri militer Rusia dengan menyuplai mesin-mesin industri, peralatan berat, serta mikroelektronik canggih. Suplai itu memungkinkan pabrik-pabrik senjata Rusia tetap beroperasi meskipun negara itu berada di bawah sanksi ketat dari Barat. Risch menegaskan, ketiga negara ini tidak boleh dilihat secara terpisah karena sesungguhnya mereka adalah bagian dari satu ekosistem ancaman yang menopang agresi Rusia. Selain itu, kesaksian Peter Rauff, direktur di Hudson Institute, memperjelas dan memperluas analisis tersebut. Rauff menyatakan, Rusia kini memiliki apa yang ia sebut sebagai sistem aliansi Rusia, yaitu sebuah jaringan negara mitra yang secara langsung mendukung Moskwa. Ia merinci 4 sekutu utama Rusia, yaitu Cina, Iran, Korut, dan Belarus. Senada dengan Risch, menurut Rauff, Cina berperan sebagai pabrik yang menyediakan teknologi vital. Mesin industri dan mikroelektronik yang diekspor dari Cina adalah komponen kunci yang menjaga roda industri pertahanan Rusia tetap berputar. Tanpa dukungan ini, Rauff menilai Rusia akan kesulitan melanjutkan perang dalam jangka panjang. Sama dengan pendapat Risch, Iran disebut berkontribusi dengan menyediakan drone Shahid, senjata paling mematikan di medan perang Ukraina saat ini. Sebab, serangan drone inilah yang telah menimbulkan jumlah korban terbesar dan kerusakan paling luas terhadap infrastruktur vital Ukraina. Lebih jauh lagi, Rauff mengungkapkan Korut tidak hanya menyuplai artileri, tetapi juga memberikan kontribusi yang luar biasa besar hingga mencapai setengah dari total tembakan artileri Rusia di beberapa sektor garis depan. Ia bahkan menyebutkan laporan sebuah divisi pasukan Korut ikut serta dalam serangan Rusia di Kursk Oblast yang menunjukkan bahwa keterlibatan Pyongyang bukan sekadar logistik, melainkan juga partisipasi militer langsung. Sementara itu Belarus pada dasarnya sudah diserap ke dalam orbit Rusia. Rauff menekankan, Belarus kini berfungsi sebagai basis militer dan strategis Moskwa, memberikan jalur logistik, fasilitas latihan, serta posisi geografis yang penting untuk mengancam NATO dari sisi timur Eropa. Hal ini diperkuat saat Presiden Belarus Alexander Lukashenko menegaskan bila NATO berani menembak jatuh pesawat Belarus atau Rusia, maka akan ada balasan. Ia bahkan menyindir ancaman NATO sebagai tindakan bodoh dan tidak perlu, serta mengingatkan setiap provokasi semacam itu hanya akan memicu eskalasi.
Lukashenko juga menekankan bahwa Belarus dan Rusia tidak berniat menyerang lebih dulu, tetapi akan melawan dengan sekuat tenaga jika dipaksa menghadapi agresi. Ну, допустим, Беловежскую пущу, я туда часто летаю, это вот совсем на границе с Польшей, ничего, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения. Так ответ же прилетит мгновенно. Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО, это значит, они будут защищаться и чуть ли не нас нападать. А мы что будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление. То, что они заявили, будут сбивать, ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Но нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Rov pun menyimpulkan Rusia berhasil menyatukan dukungan negara-negara ini menjadi sebuah blok otoriter yang terkoordinasi yang oleh Rov dijuluki sebagai Axis of Chaos atau poros kekacauan. Kesaksian Presiden dan CEO Center for European Policy Analysis, Alina Polyakova, semakin memperkuat gambaran tersebut. Ia menegaskan Rusia kini adalah bagian dari sebuah koalisi otoriter global. Menurut Polyakova, koalisi ini terdiri dari China, Iran, dan Korut yang secara kolektif menopang Rusia dalam menghadapi sanksi dan tekanan internasional. Ia menyoroti bagaimana pasokan drone dari Iran, artileri dan bahkan pasukan dari Korut, serta dukungan industri dan teknologi dari China secara langsung membuat Rusia mampu bertahan di medan perang. Polyakova juga menekankan peran Belarus meskipun tidak selalu disebutkan dalam kapasitas independen karena negara itu pada dasarnya sudah kehilangan otonomi strategisnya dan beroperasi sebagai perpanjangan tangan Moskwa. Ia mengingatkan keberadaan koalisi otoriter ini harus dipahami sebagai upaya global untuk melemahkan NATO dan AS. Sehingga pendekatan yang diambil NATO tidak boleh parsial, melainkan harus melihat ancaman ini sebagai satu kesatuan. Dari ketiga suara utama dalam sidang ini, tersusunlah gambaran yang konsisten. Rusia bukanlah aktor tunggal, melainkan pusat dari sebuah jaringan dukungan yang terorganisir. Dengan demikian, sekutu Rusia terdiri dari China sebagai tulang punggung industri, Iran sebagai pemasok drone tempur, Korut sebagai penyedia artileri dan pasukan darat, serta Belarus sebagai basis strategis di Eropa Timur. Para pembicara menggambarkan mereka sebagai aktor-aktor yang secara kolektif membentuk poros otoriter yang secara langsung menantang NATO dan mengancam keamanan transatlantik. Narasi yang muncul bukan hanya bahwa Rusia berperang di Ukraina, tetapi juga bahwa perang itu adalah ujian bagi NATO melawan satu aliansi otoriter yang lebih luas, di mana aliansi ini dianggap sengaja dibangun untuk melawan kepentingan AS dan sekutunya. Ikuti terus informasi-informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.